Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, saya Herdiansyah Kurniawan dengan NIM 11220207. Saya Febriani Putri Herita dengan NIM 11220250. Ya, di sini kami akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal yang sudah kami buat sebelumnya, di mana kami mengangkat tema Cyber Law yang berjudul Kewenangan Siber dalam RUU Polri antara penegakan hukum dan ancaman terhadap kebebasan digital. RUU Polri ini adalah rancangan undang-undang yang mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. RUU Polri ini masih dalam proses pembahasan yang sudah dimulai sejak tahun 2024 dan termasuk dalam daftar RUU inisiatif DPR, tetapi belum disahkan menjadi undang-undang. Beberapa pasal dalam draft RUU Polri yang diusulkan berpotensi memicu kontroversi dan masih diperdebatkan sampai saat ini. Beberapa di antaranya seperti kewenangan Polri dalam ruang siber, pengawasan terhadap pegawai negeri sipil, dan perpanjangan usia pensiun anggota kepolisian. Namun dalam konteks ini kami hanya berfokus pada beberapa pasal yang mengatur kewenangan Polri di ruang siber. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya kejahatan siber seperti peretasan, penipuan dalam jaringan, penyebaran hoax, dan pelanggaran data pribadi. Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengusulkan rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri yang memberikan kewenangan siber kepada institusi kepolisian. Kewenangan ini mencakup penyadapan, pemblokiran akses internet, serta pengawasan aktivitas digital masyarakat. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi melanggar hak-hak digital warga negara seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, kewenangan yang tumpang tindih dengan lembaga lain seperti BSSN, Kominfo, dan BIN juga menjadi sorotan. Oleh karena itu, pengaturan dalam RUU Polri perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia. Oke. Dalam membuat artikel ini, kita memiliki beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana bentuk kewenangan siber yang diatur dalam RUU Polri. Kemudian yang kedua, apa potensi ancaman terhadap kebebasan digital warga negara. Dan yang ketiga, apakah ketentuan dalam RUU Polri sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia? Dalam pembuatan artikel ini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menganalisis ketentuan kewenangan siber dalam RUU Polri secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan agar tetap melindungi hak digital warga negara. Dan yang terakhir, menilai kesesuaian kewenangan tersebut dengan prinsip hukum siber, hak asasi manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada cyber law dan ruang siber. Apa sih yang dimaksud dengan cyber law? Cyber law atau hukum siber adalah sebuah hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet. Hukum ini mengatur aktivitas digital yang meliputi privasi, ekspresi, transaksi, dan keamanan data. Kemudian yang kedua ada ruang siber. Apa sih ruang siber itu? Ruang siber adalah uang virtual yang diciptakan oleh teknologi komputer dan internet, atau kita biasa menyebutnya dengan dunia maya, yaitu ranah baru interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian dalam prinsipnya, penegakan hukum siber harus berdasarkan. Yang pertama ada prinsip legalitas. Semua tindakan penegakan hukum harus berdasar hukum tertulis.
Tidak boleh ada kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas. Kemudian yang kedua ada prosedur adil. Proses penyadapan, pengawasan, atau pemblokiran konten harus melalui prosedur yang transparan dan adil. Yang ketiga ada prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. Tidak boleh menggunakan cara berlebihan seperti pemutusan internet secara massal. Kemudian yang terakhir, prinsip perlindungan hak asasi manusia, di mana dalam prinsip ini negara wajib menghormati hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada beberapa pasal yang memang memicu kontroversi pada Undang-Undang Polri ini. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pasal 16 ayat 1 huruf Q. Polri dapat mengawasi dan memblokir akses internet. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengamanan, pembinaan dan pengawasan di ruang siber termasuk melakukan pemblokiran, pemutusan hingga memperlambat akses internet demi keamanan nasional. Tentunya pasal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi. Sejarah mencatat bahwa pemblokiran internet atau perlambatan akses internet pernah dilakukan sebagai sarana untuk menyerang masyarakat sivil di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 dan telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Kemudian yang kedua ada pasal 14 ayat 1 huruf O, di mana Polri dapat menyadap komunikasi. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk dapat melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian. Tentunya pasal ini menimbulkan permasalahan mengenai hak atas privasi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada pasal 16A dan pasal 16B, yaitu kewenangan intelijen siber atas nama kepentingan nasional, di mana dalam pasal ini pemerintah memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengemban tugas intelijen keamanan siber. Pasal ini memicu kritik karena berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas dengan lembaga intelijen yang lain seperti BIN dan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Audionya. Baik, adanya ancaman terhadap kebebasan digital. Untuk ancaman tersebut ada potensi pelanggaran, di mana ada hak asasi atas privasi dan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi dan kritik di media sosial, akses terhadap informasi publik. Dampak dari ancaman terhadap kebebasan digital, di sini ada munculnya otoritarianisme digital. Masyarakat juga menjadi takut menyampaikan pendapat secara online. Ketentuan RUU Polri sesuai dengan prinsip hukum dan HAM. Untuk prinsipnya yang kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28G ayat 1 tentang hak privasi. Lalu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 12 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau dengan yang biasa disebut UU PDP. Dan tidak adanya mekanisme persetujuan pengawasan seperti Dewas KPK. Kesimpulannya dari artikel Junar ini, RUU Polri memberikan kewenangan cyber yang terlalu luas kepada kepolisian, meliputi pemutusan internet, penyadapan, hingga pengawasan informasi digital. Kewenangan tersebut berpotensi melanggar hak-hak digital seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, hak atas informasi. RUU ini tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan asas negara hukum karena tidak ada mekanisme pengawasan independen, tidak ada prosedur akuntabilitas yang ketat, dan membuka celah tumpang tindih antar lembaga negara.
Rekomendasi perbaikan, adanya revisi pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri, khususnya yang menyangkut penyadapan, pemblokiran internet, dan kewenangan intelijen cyber. Lalu tetapkan mekanisme pengawasan independen seperti pengawasan oleh lembaga yudisial, Komnas HAM, atau lembaga ad hoc. Dan selaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Libatkan juga masyarakat sipil dan pakar hukum hak asasi manusia dalam proses pembahasan RUU secara partisipatif dan transparan. Penutup dari artikel ini, adanya kewenangan negara dalam ruang digital harus dijalankan secara terbatas, akuntabel, dan berdasarkan hukum. RUU Polri dalam bentuknya sekarang beresiko menciptakan otoritarianisme digital yang mengancam ruang demokrasi. Oleh karena itu, reformasi institusi kepolisian di era digital harus berorientasi pada perlindungan hak warga, bukan menjadi alat represi. Berikut sumber yang kami dapatkan untuk artikel jurnal yang kami buat. Baik, mungkin hanya itu saja terkait penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.